Percaya pada kasih karunia Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 1. Tidak diragukan lagi bahwa sebagai orang Kristen, kita diberkati oleh Tuhan. Dia mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita dengan sangat limpah. Oleh karena itu, pertanyaan penting yang harus diajukan adalah, seberapa jauh kita dapat melangkah dengan kasih karunia ini? Berapa banyak lagi yang bisa kita jelajahi dengan kasih karunia ini? Ayat tema kita menasihati kita untuk jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Untuk menjadi kuat dalam kasih karunia Allah adalah dengan berjalan dalam kepenuhan kasih karunia-Nya. Dalam Kisah Para Rasul 3, Alkitab memberi kita contoh sempurna tentang bagaimana kita dapat menggunakan kasih karunia Allah dan membuahkan hasil-hasil supranatural. Petrus dan Yohanes pergi ke bait suci pada waktu doa, dan mereka menemukan seorang pria yang lumpuh sejak lahir. Alkitab berkata tentang pengemis tersebut, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Kisah Para Rasul 3 ayat 3. Petrus tahu ini adalah kesempatan untuk memakai kasih karunia Allah. Jadi dia berkata kepada pria itu, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi pria itu tidak benar-benar bangun. Kemudian Petrus menariknya ke atas, dan segera tulang pergelangan kakinya menerima kekuatan, dan orang itu sembuh. Terpujilah Tuhan. Dia meminta kasih karunia Tuhan, dan itu berhasil. Inilah yang harus engkau lakukan dalam hidupmu. Jelajahi kasih karunia Tuhan dalam urusanmu sehari-hari, dalam hal-hal sederhana. Gunakanlah itu. Bergantunglah padanya untuk hasil yang engkau harapkan, hasil positif yang engkau inginkan dalam hidup, pelayanan, pekerjaan, keluarga, bisnis atau pendidikanmu. Kasih karunia menaikkan, kasih karunia mengangkat. Ia akan membawamu dari tempat engkau berada sekarang ke tempatmu yang berikutnya, dan lebih tinggi di dalam dan bersama Roh. Ingatlah apa yang dia katakan kepada Rasul Paulus ketika Paulus berada dalam kesulitan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. 2 Korintus 12 ayat 9. Dengan kata lain, itulah yang engkau butuhkan. Percayalah pada kasih karunia Tuhan untuk membantumu memenuhi panggilan dan tujuan Tuhan bagi hidupmu. Mari kita mengucapkan pengakuan. Kasih karunia Tuhan yang membawa kebaikan, kemakmuran, kesehatan dan peningkatan supranatural dan kemurahan bekerja dalam diriku hari ini begitu kuat. Aku percaya bahwa kasih karunia membantu aku menang dan membuat pencapaian supranatural hari ini. Ketika aku memenuhi tujuan Allah dan melakukan kehendak-Nya, refleksi nyata dari pengaruh ilahi terbukti dalam hidupku. Di dalam nama Yesus. Amin.